Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal UKK IPA kelas 5 semester 2 kurikulum 2013. Nah teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman selalu mendapat info terupdate dari kami. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh adalah titik-titik. A. Pembuluh nadi. B. Pembuluh balik. C. Pembuluh kapiler. D. Pembuluh vena. Mana yang benar? Jawaban yang benar adalah pembuluh jantung ke seluruh tubuh nih ya. Kata-katanya adalah jantung ke seluruh tubuh. Berarti ini peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu melibatkan jantung, terus seluruh tubuh, dan pembuluh nadi atau arteri. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jangan lupa teman-teman, sebelum mengerjakan soal ini boleh dibaca dulu buku materinya supaya bisa menjawab soal ini dengan mudah dan tepat. Ya baiklah, soal selanjutnya nomor 2. Ruang jantung yang berfungsi memompa darah ke paru-paru adalah titik-titik. A. Bilik kanan. B. Bilik kiri. C. Serambi kanan. D. Serambi kiri. Kita tahu bahwa kalau jantung memompa darah ke paru-paru disebut peredaran darah kecil, dan yang berfungsi untuk memompa darahnya adalah bilik kanan. Ya, jawabannya adalah bilik kanan. Jadi A, kita beri tanda dulu. Selanjutnya nomor 3. Organ berikut yang tidak termasuk alat pernapasan adalah titik-titik. A. Hidung. B. Paru-paru. C. Batang tenggorokan. D. Kerongkongan. Nah, kita tahu bahwa alat pernapasan itu mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, yang tidak termasuk adalah kerongkongan, karena kerongkongan termasuk organ pencernaan ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Nomor 4. Penyerapan sari-sari makanan terjadi pada titik-titik. A. Lambung. B. Usus halus. C. Usus besar. D. Mulut. Nah, kita cek dulu fungsi masing-masing. Lambung itu fungsinya membunuh kuman. Usus halus penyerapan sari-sari makanan. Usus besar penyerapan air dan pembuangan sisa kotoran. Kalau mulut itu adalah alat pencernaan mekanik untuk mengunyah. Jadi, penyerapan sari makanan terjadi di usus halus. Jawabannya adalah B. Lanjut dengan soal nomor 5. Enzim amilase dihasilkan oleh titik-titik. A. Rongga mulut. B. Lambung. C. Usus halus. D. Usus besar. Nah, enzim amilase ini nama lainnya adalah enzim pektialin. Fungsinya untuk mengubah zat menjadi glukosa ya. Enzim ini mengubah segala sesuatu zat tepung menjadi glukosa. Nah, biasanya itu dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah letaknya di rongga mulut. Jadi jawabannya adalah rongga mulut. A. Lanjut ke soal nomor 6. Perubahan benda yang bersifat tetap terjadi pada titik-titik. A. Lilin yang dipanaskan. B. Besi yang dibakar. C. Air yang membeku. D. Kertas yang dibakar. Nah, artinya kalau perubahan benda bersifat tetap, benda tersebut tidak bisa kembali ke asalnya. Kita coba nomor 1, nomor A. Lilin yang dipanaskan. Jadi ketika kita membakar lilin, maka lilinnya ketika dingin akan kembali menjadi lilin ya. Pada saat dipanaskan dia meleleh, tapi setelah mendingin dia akan membentuk lilin kembali. Berarti tidak bersifat tetap. Besi yang dibakar, pada saat besi dibakar biasanya akan terasa panas, ujung-ujungnya memerah ya. Tapi ketika didinginkan bentuknya akan tetap seperti besi.
Begitupun air yang membeku. Ketika air dibekukan, kemudian menjadi es, lalu air es tersebut disimpan di tempat terbuka, kena matahari atau udara sehingga dia mencair menjadi air lagi. Nah, jadi itu bersifat sementara. Sedangkan kertas yang dibakar, kalau kita membawa ke kertas kemudian dibakar, dia akan berubah menjadi abu. Abunya tidak akan berubah menjadi kertas lagi. Artinya perubahan benda pada saat kertas dibakar bersifat tetap. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut dengan soal nomor 7. Bahan yang sesuai untuk membuat peralatan memasak adalah titik-titik. A. Kertas, B. Benang, C. Besi, D. Aluminium. Kalau untuk memasak, pastikan benda yang kita pakai untuk peralatan memasak terbuat dari bahan yang tahan panas dan tidak cepat mengkarat supaya rasa masakannya tidak berubah. Nah, kalau kertas dibakar jadi abu, benang dibakar bisa jadi abu atau bisa jadi plastik, tergantung bahannya. Besi kalau dibakar dia panas tapi cepat berkarat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah aluminium. Jadi D. Selanjutnya nomor 8. Satuan gaya dinyatakan dengan titik-titik. A. Joule, B. Newton, C. Watt, D. Ampere. Nah, kita cek satu-satu. Joule adalah satuan energi. Kalau Newton satuan gaya. Watt satuan daya listrik. Kalau ampere satuan arus listrik. Jadi satuan gaya dinyatakan dengan Newton, diambil dari kata atau nama belakang penemu gaya gravitasi, yakni Isaac Newton. Oke, lanjut nomor 9. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah titik-titik. A. Ampermeter, B. Anemometer, C. Dinamometer, D. Termometer. Nah, kita cek satu-satu. Kita coba dari A. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Dinamometer digunakan untuk mengukur gaya. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Jadi yang digunakan untuk mengukur gaya adalah C. Dinamometer. Lanjut soal nomor 10. Berikut ini tergolong batuan beku, yaitu titik-titik. A. Batu granit, B. Batu breksi, C. Batu marmer, ini bukan bestu tapi batu, D. Batu breksi. Breksinya ada 2 ya. Yang paling tepat adalah batuan beku itu granit. Nah, batu granit A. Kita lanjut dengan soal nomor 11. Berikut ini merupakan peristiwa pelapukan biologi, yaitu titik-titik. A. Erosi batuan akibat angin gunung, B. Tumbuhan lumut yang menghancurkan gedung, C. Terjadinya hujan asam, D. Batu karang di laut terkikis karena ombak. Pelapukan biologi artinya pelapukan yang dilakukan oleh tumbuhan. Di sini dari jawaban A, B, C, dan D yang merupakan tumbuhan adalah lumut. Jadi jawaban yang tepat adalah B, tumbuhan lumut yang menghancurkan gedung. Lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini merupakan batuan sedimen adalah titik-titik. A. Batu gneis, B. Batu andesit, C. Batu marmer, D. Batu konglomerat. Yang betul adalah untuk batuan sedimen, contohnya batu konglomerat. Jadi D. Lanjut ke soal nomor 13. Batuan yang terjadi dari pendinginan lava di permukaan bumi disebut titik-titik. Jadi karena dia berasal dari pendinginan ya. A. Sedimen, B. Apung,
C. Beku, D. Metamorf. Batu tersebut berasal dari pendinginan lava. Artinya lavanya membeku. Jadi jawabannya batuan beku. C. Nomor 14. Berikut ini merupakan penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari kecuali titik-titik. A. Kompas, B. Pintu lemari es, C. Kotak pensil, D. Sepeda. Nah, kita tahu kalau kompas dia memang memakai prinsip magnet karena jarum kompas diberi magnet sehingga selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Pintu lemari es itu juga menggunakan magnet. Caranya ketika kita menutup pintu tidak usah terlalu kencang, dia akan menutup sendiri ya. Kotak pensil pun sama, ada bagian yang diberi magnet sehingga bisa menutup sendiri sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara kedua kutub magnet. Untuk sepeda di sini memakai bukan gaya magnet tapi gaya otot. Kita menggoes sepeda menggunakan gaya otot. Jadi yang betul jawabannya sepeda. Nomor 15, benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut titik-titik. A. Diamagnetik, B. Paramagnetik, C. Ferromagnetik, D. Elektromagnetik. Nah, ini jawabannya boleh dicek di bukunya bahwa benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 16, pembuatan magnet dengan cara induksi bersifat titik-titik. A. Tetap, B. Sementara, C. Kuat, D. Kekal. Nah, ingat teman-teman, membuat magnet dengan cara induksi berarti kita menempelkan magnet dengan besi sehingga besi atau logam bisa menarik benda logam lainnya. Ketika magnetnya kita ambil, maka besi atau benda logam tersebut tidak bisa menarik benda yang lain. Artinya bersifat sementara. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 17, gaya gesek antara roda sepeda yang melaju dengan tanah mengakibatkan titik-titik. A. Laju sepeda melambat kemudian berhenti. B. Sepeda makin cepat bergerak. C. Sepeda berbelok arah. D. Sepeda bergerak lurus. Nah, kita tahu kalau gaya gesek dia akan menyebabkan gerak benda melambat. Sehingga jawaban yang tepat adalah laju sepeda melambat kemudian berhenti. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Ada gambar anak yang sedang mendorong pesawat sederhana. Pesawat sederhananya adalah pengungkit dengan roda 1 ya. Alat pada gambar termasuk pengungkit jenis ke titik-titik. A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4. Nah, ini adalah jenis kedua. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Di bawah ini yang merupakan peralatan yang menggunakan prinsip bidang miring adalah titik-titik. A. Pemotong kuku, B. Jungkat-jungkit, C. Kerekan timba, D. Pangga. Kita cek. Pemotong kuku, jungkat-jungkit, dan kerekan timba adalah pengungkit. Sedangkan bidang miring adalah tangga. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 20. Jenis pengungkit yang titik tumpunya terletak di antara kuasa dan beban diterapkan pada titik-titik. A. Gunting, B. Pemotong kertas, C. Gerobak dorong, D. Pinset. Nah, kalau titik tumpunya terletak antara kuasa dan beban disebut pengungkit jenis ke-1. Contohnya adalah A. Gunting. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 21. UKK kelas 5 semester 2 dengan mata pelajaran IPA. Nomor 21. Derek di pelabuhan menggunakan jenis titik-titik. A. Katrol tetap, B. Katrol bebas, C. Blok katrol, D. Katrol ganda.
Nah, kalau di pelabuhan biasanya menggunakan blok katrol. Jawabannya adalah C. Kita beri tanda C-nya dengan warna merah. Nah, teman-teman jangan lupa selalu membaca materi yang disajikan sehingga nanti bisa menjawab jawaban dengan tepat. Oke, nomor 22. Kacamata berlensa negatif digunakan untuk menolong penderita titik-titik. A. Miopi, B. Hipermetropi, C. Presbiopi, D. Rabun senja. Nah, kita ketahui dulu pengertian miopi. Miopi adalah rabun jauh. Artinya, dia tidak bisa melihat benda yang letaknya jauh atau kecil, sehingga harus dibantu dengan lensa negatif supaya bisa terlihat. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Miopi. Ini nama lain miopi adalah mata minus. Selanjutnya, nomor 23. Jika sebagian besar sinar dapat menembus botol, maka botol termasuk benda titik-titik. A. Gelap, B. Bening, C. Buram, D. Translusen. Nah, kita ketahui bahwa salah satu sifat cahaya adalah menembus benda bening. Jadi kalau dapat menembus botol, botol adalah benda bening. Jawabannya adalah B. Nomor 24. Masih tentang sifat-sifat cahaya. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan titik-titik. A. Mendekati garis normal, B. Menjauhi garis normal, C. Tegak lurus dengan garis normal, D. Bersatu dengan garis normal. Nah, ini terjadi biasanya ketika zat kurang padat ke zat yang lebih rapat. Ini contohnya adalah pembiasan dari udara ke air. Nah, maka kalau misalnya kita melihat ada botol yang dicelupkan pensil seolah-olah patah karena cahayanya dibiaskan mendekati garis normal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 25, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah titik-titik. A. Semu dan tegak, B. Nyata dan tegak, C. Semu dan terbalik, D. Nyata dan terbalik. Nah, kita ketahui bahwa cermin datar dia bayangannya bersifat semu, artinya tidak nyata. Kemudian bayangannya juga tegak. Nah, sama dengan aslinya. Jadi jawabannya adalah semu dan tegak. A. Nomor 26. Jika bayangan benda jatuh di belakang retina, harus dibantu dengan kacamata berlensa titik-titik. A. Cekung, B. Cembung, D. Silinder, D. Ini maksudnya bukan D tapi C. C. Silinder, D. Rangkap. Nah, kalau bayangan benda jatuh di belakang retina harus dibantu dengan kacamata cembung. Jawabannya B. Nomor 27. Bahan utama untuk membuat kaca pembesar sederhana adalah titik-titik. A. Bola lampu, B. Cermin, C. Kaca spion, D. Gelas. Nah, untuk membuat untuk membuat kaca pembesar biasanya kita menggunakan bola lampu bekas sehingga menjadi cermin cembung. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 28. Peristiwa perpaduan, maaf nih gak kelihatan ya. Peristiwa perpaduan berbagai warna cahaya menjadi warna putih disebut titik-titik. A. Dispersi cahaya, B. Spektrum cahaya, D. Cakram warna, D. Pelangi. Nah, kita tahu bahwa nomor 28 itu perpaduan berbagai cahaya. Perpaduan berbagai cahaya biasanya disebut dengan spektrum cahaya. Nah, jadi jawabannya adalah B.
Ini biasanya terjadi ketika air hujan bertemu dengan cahaya matahari. Asalnya cahaya matahari itu kan putih, ketika terkena air menjadi spektrum cahaya terurai menjadi 7 warna pelangi. Nomor 28, ini tentang bumi dan bagian-bagiannya. Nomor 29. Bagian lapisan bumi yang paling dalam disebut titik-titik. A. Kerak bumi, B. Selimut bumi, C. Mantel bumi, D. Inti bumi. Nah, bagian bumi kita tahu paling atas adalah kerak bumi, yang kedua adalah mantel atau selimut bumi, dan yang paling dalam adalah inti bumi. Jadi jawabannya adalah D. Inti bumi. Nomor 30. Nah, kita akan bahas sampai nomor 30 saja ya. Lapisan batuan di permukaan bumi disebut titik-titik. A. Litosfer, B. Pedosfer, B. Hidrosfer, C. Fedosfer, dan D. Atmosfer. Jadi kalau hidrosfer itu bagian perairan, atmosfer bagian udara. Kalau litosfer adalah lapisan batuan. Jadi jawabannya adalah A. Nah teman-teman, untuk sekarang nomor yang lain akan kita bahas sampai nomor 35. Kita lanjut nomor 31. Bagian bumi yang berisi cairan besi dan nikel adalah titik-titik. A. Kerak bumi, B. Mantel bumi, C. Inti bumi dalam, D. Inti bumi luar. Nah, bagian bumi ini terdiri dari cairan besi dan nikel. Nah, berarti itu ada di bagian inti bumi. Nah, tapi inti bumi yang mana? Ternyata kalau besi dan nikel itu ada di inti bumi dalam. Jadi jawabannya adalah C. Selalu ingat teman-teman, ketika latihan soal dengan video ini, jangan lupa teman-teman juga membaca materi teks di buku textbook ya, supaya pengetahuannya semakin bertambah. Nomor 32. Batu yang digunakan untuk menghaluskan kayu adalah batu titik-titik. A. Batu granit, B. Batu marmer, C. Batu kapur, D. Batu apung. Biasanya untuk menghaluskan adalah batu apung. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 33. Berikut ini yang bukan nama-nama dari lapisan atmosfer adalah titik-titik. A. Troposfer, B. Hidrosfer, C. Stratosfer, D. Mesosfer. Tadi sudah dijelaskan adalah hidrosfer. Hidrosfer atau B adalah bagian bumi yang terdiri dari perairan. Hidro itu berasal dari kata air. Jadi jawabannya yang bukan lapisan atmosfer adalah B. Hidrosfer. Nomor 34. Benda cair yang sangat panas terletak di perut bumi adalah titik-titik. A. Lahar, B. Lava, C. Magma, D. Kawah. Nah, ini adalah magma karena dia masih dalam permukaan bumi. Kalau lava, magmanya sudah keluar berbentuk cairan panas. Kalau lahar, dia magma yang sudah membeku tapi tetap panas. Kalau kawah itu bagian gunung tempat keluarnya magma atau lava. Lanjut nomor 35 mengenai daur air. Uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Proses ini di dalam daur air disebut titik-titik. A. Evaporasi, B. Presipitasi, C. Kondensasi, D. Respirasi. Jawabannya adalah uap air itu penguapan, jadi prosesnya disebut evaporasi. A. Nah, sudah dibahas semua soal IPA untuk soal penilaian pilihan ganda. Teman-teman jangan lupa selalu like, share, dan subscribe ke video ini supaya channelnya semakin bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.